Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzatish syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari sama-sama kita baca ya. Ahilman sekali, ayah bunda, bapak ibu, teman-teman sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa sa'bana wa balighna wa balikana Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini Allah lembutkan hati kita, ringankan langkah kita, dan berikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib dan insya Allah nanti sholat isya yang akan kita tunaikan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah, sekaligus Al-Fakir berdoa, mudah-mudahan semua yang hadir malam ini Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan yang hadir malam ini Allah sehat afiatkan badannya. Mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya, Allah tambahkan rezekinya. Yang punya hutang ada yang punya hutang, mudah-mudahan segera lunas hutangnya. Yang belum nikah ada yang belum nikah. Nah, yang belum nikah mudah-mudahan segera ketemu jodoh yang soleh, jodoh yang baik ya, jodoh yang lembut hatinya, jodohnya orang kaya, minimal anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya udah tua, ya, punya penyakit jantung biasanya. Jadi doanya makin sempurna ini ya. Saya lihat ini wajah-wajah berharap warisan semua ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Yang kami hormati pengurus DKM MRBJ, Ayahanda, Bambang, Pak Yudi, seluruh para pengurus yang mohon maaf tidak bisa Adinda sebutkan satu persatu. Masya Allah, tabarakallah. Senang banget malam ini bisa kembali ngisi lagi di MRBJ setelah sekian purnama, setelah sekian lama. Masya Allah, tabarakallah, baru lagi dikasih kesempatan. Mudah-mudahan, mohon aminkan ya, semoga Al-Fakir Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan Al-Fakir Allah sehat afiatkan badannya. Dan tentu kita berharap seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, maka seperti inilah nanti Allah kumpulkan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda jamaah yang dirahmati Allah, saya mau tanya ini, kira-kira malam ini kita itu bertemu atau dipertemukan? Coba yang keras jawabannya. Malam ini kita itu bertemu atau dipertemukan? Malam ini kita itu berjalan atau diperjalankan? Masya Allah. Saya hakul yakin bahwa pertemuan kita malam ini bukan semata-mata bertemu,
Tapi lebih dari itu, kita semua dipertemukan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita kecuali semua atas izin takdirnya Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Semut hitam bertengger di batu yang hitam, muncul di malam hari di sebuah gua yang hitam. Mata kita mungkin tidak bisa melihatnya, tapi Allah tahu persis keberadaan. Betul apa betul? Daun kering berjatuhan dari pohonnya, berserakan di atas tanah. Kita mungkin tidak bisa menghitung berapa jumlah daun yang jatuh itu, tapi Allah tahu persis berapa daun yang jatuh itu. Setuju atau tidak? Begitu kehidupan kita. Apapun yang kita dapatkan hari ini, yakinilah, pahamilah bahwa semua itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jika menggerakkan hambanya untuk meniti jalan dalam kebaikan, maka tolong catat baik-baik ya, Allah sedang sayangi kita dengan kasih sayang yang paling besar. Jadi kalau ayah bunda jemaah bertanya, apa di antara tanda dan ciri Allah mencintai hambanya? Salah satunya adalah ketika hambanya itu diberikan kekuatan oleh Allah untuk mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bulan Rajab, Masya Allah. Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan menyiram, Ramadan itu bulan memanen. Ulangi, Rajab bulan apa? Menanam. Sya'ban bulan apa? Menyiram. Ramadan bulan apa? Memanen. Mohon maaf, orang tidak akan mungkin panen kalau enggak nyiram. Betul apa enggak? Orang enggak mungkin bisa nyiram kalau enggak nanam. Berarti bulan Rajab yang hari ini kita lalui penting atau tidak? Berharga atau tidak? Maka mohon maaf, orang yang beramal soleh, beramal kebaikan di bulan Rajab itu punya pahala yang luar biasa. Karena bulan ini adalah bulan persiapan, bulan untuk memastikan apakah Ramadan nanti kita sukses atau tidak, itu tergantung Rajabnya, termasuk besok bulan Sya'bannya. Ini kira-kira yang hadir di sini malam ini mau ketemu sama Ramadan apa enggak? Ingin ketemu sama Ramadan? Mau ketemu Ramadan? Mau aja, mau banget. Cius, mie apa? Mie ayam. Di depan ada kafe, tolong nanti dibeli di sana ya. Jadi ini bukan kebetulan, tapi Allah sedang mencintai kita. Maka tolong jaga baik-baik ya. Kalau Allah sudah menggerakkan kita untuk meniti jalan pada kebaikan, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena belum tentu kita mendapatkan hal yang sama di waktu yang akan datang. Dan ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua jamaah MRBJ Allah berikan istiqomah sampai husnul khatimah. Amin. Karena yang paling penting dalam sebuah amal itu bukan hanya amalnya, tapi yang paling penting apa? Istiqomahnya. Ada yang tanya, kenapa istiqomah itu berat? Iya, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, kulkas satu pintu, biasanya begitu. Istiqomah itu berat, iya. Kalau ringan istirahat. Catat status hari Minggu itu malam Senin ya. Jadi artinya kalau kita ngerasa berat banget ngejalanin ini amal ini sampai istiqomah, berarti ada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nanti untuk lebih yakin, dibuka Quran surat Fusilat ayat 30. Surat apa? Fusilat ayat 30. Di ayat itu Allah sampaikan janji kepada orang yang istiqomah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang mereka mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Apa maknanya? Dia beriman kepada Allah, dia yakin kepada Allah, dia mendekat taat kepada Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu artinya istimror, berkelanjutan, terus menerus. Dia istiqomah di jalan Allah.
maka apa yang akan Allah hadirkan kepada mereka? Masya Allah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka bagi orang yang beriman dan istiqamah, Allah akan turunkan malaikat membersamai mereka. Seraya malaikat itu mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru, dan berikan kabar gembira kepada yang mereka istiqomah itu, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah janjikan untuk kita. Maka tujuan hidup kita bukan di sini, tapi nanti di sana, surga. Jadi kalau ada yang merasa, kok dunia ini capek banget, memang dunia tempatnya capek. Kok dunia ini lelah, betul, iya, memang dunia tempatnya lelah. Nanti nyantainya kita bukan di sini. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Itu yang kita inginkan. Maka ada satu doa. Ini doa kita baca agar setiap amal kita mengundang ridha dan surganya Allah. Saya yakin kalau yang di sini hafal pasti doanya. Coba kita baca ya. Ahilman sekali, Bapak Ibu sekali, jamaah sekali. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami berharap kepadamu ridhamu dan surgamu, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api nerakamu. Ini dibaca doanya agar setiap amal kita lurus ngejar ridhonya Allah. Karena yang namanya setan tuh ngegoda kitanya kenceng banget, betul nggak? Ada orang yang niat awalnya udah ikhlas, tengah-tengahnya tergelincir. Ada nggak? Ada. Awalnya udah baik, tengahnya baik, ujungnya pulang ngaji dia merasa lebih baik dibanding orang lain. Ada atau tidak? Ngerasa lebih sombong, ngerasa paling benar, ngerasa kita punya surga sendirian, orang masuk neraka semua. Hati-hati ya. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Status hari Senin itu. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Kalau kita habis ngaji ngerasa paling soleh dibanding orang lain, coba dicek, barangkali ada hati yang tidak dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harusnya orang makin menyelami samudera lautan ilmunya Allah tuh makin ngerasa nggak tahu apa-apa. Maka saya berharap kepada Allah, semoga kita diberikan kelembutan hati dan kita dibimbing untuk makin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini kajian kita sampai jam berapa biasanya? Kalau pada maghrib sampai isya, berarti 20 menit lagi selesai ya. Nanti mohon izin kalau agak sedikit ngaret sedikit, boleh ya? Boleh apa boleh? Kok kayak nggak ridho gitu ini? Boleh apa enggak? Oke, baik, mohon izin ya. Oke, baik. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita akan sama-sama belajar ya. Judulnya itu apa? Agar masalah berbuah berkah. Coba, yang hadir di sini ada yang sedang punya masalah? Ada? Kalau ada, saya lanjutkan kajiannya. Kalau tidak ada, cukup sekian dan terima kasih. Ada yang punya masalah? Ada. Yang mana orangnya? Oh iya, biasanya kalau pas lagi taklim paling banyak masalahnya gampang. Lihat aja yang nyender ke tembok ya. Kenapa yang nyender banyak masalahnya? Karena di rumahnya tidak punya sandaran ya. Jadi pas taklim tuh nyender terus. Enggak, itu bercanda ya. Baik. Sebelum kita bicara bagaimana agar masalah berbuah berkah, mohon izin di awal sebagai pendahuluan ya. Saya ingin coba menjelaskan kepada kita semua tentang ciri kehidupan dunia yang harus kita pahami. Tentang apa? Ciri kehidupan dunia yang harus kita pahami. Kenapa? Jika kita memahami ciri kehidupan dunia, kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan selama hidup di dunia. Banyak orang, mohon izin, yang tidak bisa menikmati kehidupan dunia boleh jadi
karena dia tidak memahami kehidupan dunia. Ujungnya yang terjadi, kehidupannya dibuat lelah dengan urusan dunia. Maka kalau kita bicara tentang dunia, hidup dunia, setidaknya ada 4 yang harus kita pahami. Ada berapa? Jadi kalau kita bicara tentang kehidupan dunia, ya, kehidupan dunia, setidaknya ada 4 yang harus kita pahami. Saya percepat, karena ini pernah juga kita bahas di beberapa pertemuan lalu gitu. Yang pertama, dunia ini waktunya singkat dan cepat. Apa yang pertama? Waktunya singkat dan cepat. Mohon maaf, dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Kenapa dunia ini disebut singkat dan cepat? Karena setelah kehidupan dunia ada kehidupan selanjutnya. Bapak Ibu mungkin tahu ya, dan sudah hafal pasti. Manusia itu dalam hidup akan mengalami setidaknya 12 tahapan kehidupan. Ada berapa? 12. Yang pertama namanya alam ruh. Yang kedua namanya alam rahim. Yang ketiga namanya alam dunia. Yang keempat namanya alam kubur. Yang kelima namanya alam kiamat. Yang keenam namanya alam dibangkitkan. Yang ketujuh namanya alam dikumpulkan. 8 alam ditimbangkan. 9 alam dihitungkan. 10 alam diberikan pertolongan. 11 alam diperjalankan di sebuah jembatan. 12 alam ditentukan akhiratnya, surga atau nerakanya. Ada berapa? Bisa diulangi? Yang hafal saya kasih hadiah umroh gratis, brosurnya. Coba kita ulangi biar agak sedikit nempel ini. Yang pertama alam apa? Alam ruh. Sudah kita lewati? Sudah kita lewati? Baik. Yang kedua alam apa? Alam rahim. Sudah kita lewati? Yang ketiga alam apa? Alam dunia. Sedang kita lewati. Berapa lama kita hidup di dunia? Mohon maaf, nggak lama, sebentar. Maka jangan kaget ya, di Quran begitu banyak ayat yang Allah menggunakan sumpahnya dengan nama waktu. Betul nggak? Banyak sekali. Dari mulai fajar, wal fajri, naik waktu subuh, was subahi idza tanaffas, naik waktu duha, wad duha, naik waktu siang, wan nahari, naik waktu asar, wal asri, naik waktu malam, wal laili. Berkali-kali Allah ingatkan tentang waktu. Kenapa? Allah ingin sampaikan kepada kita ahli dunia bahwa waktu kita dunia nggak lama, sebentar. Nabi menggambarkan dalam sebuah keterangannya, umur umatku itu baina sittuna wa sab'ina, antara 60 tahun sampai 70 tahun. Nanti dunia ini selesai, manusia akan ketemu dengan fase yang keempat, namanya alam apa? Alam kubur. Dan alam kubur itu adalah alam yang, mohon maaf ya, dunia gambaran seperti apa keadaan alam kubur kita. Siksa alam kubur itu adalah bagian dari setengah siksa alam akhirat. Maka dikisahkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu kalau lewat kuburan beliau selalu nangis. Bahkan nangisnya itu sangat banyak sampai dikisahkan janggutnya itu basah karena saking nangisnya kalau lewat kubur. Satu kali ditanya, wahai Utsman, kenapa engkau suka nangis kalau lihat kuburan? Kenapa engkau suka nangis? Bahkan tangisanmu lebih banyak dibanding aku ingatkan tentang surga dan neraka. Apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu an? Aku menangis karena aku teringat perkataan Nabi SAW. Apa? Siksa kubur itu adalah persinggahan sebelum siksa yang sebenarnya di akhirat. Maka kita tuh harus berlindung kepada Allah agar terbebas dari siksa kubur kan. Kita sering baca tuh dalam doa sebelum salam, dalam tahiyat biasanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Kita baca. Kenapa? Karena setelah alam dunia waktunya cepat, kita masuk alam kubur.
Setelah alam kubur nanti kita akan dihancurkan, namanya alam kiamat. Setelah itu dibangkitkan yaumul ba'ats, dikumpulkan yaumul mahsyar, ditimbang yaumul mizan, dihitung yaumul hisab, diberikan syafaat pertolongan yaumus syafa'ah, sampai nanti berjalan yaumus sirat, baru kemudian yaumul akhirah, surga atau nerakanya. Oh ternyata dunia ini nggak lama, sebentar. Maka mohon maaf kalau hari ini ada yang merasa bahwa kok kehidupan dunia saya itu kayaknya berat gitu ya, kok kayaknya tuh ujiannya luar biasa. Tenang, nggak lama kok, sebentar. Maka saya sering bilang ke kalau anak-anak milenial ya, kalau ada persoalan bilang gini aja, nggak apa-apa, cuma dunia. Coba gimana kalimatnya? Nggak apa-apa, cuma dunia. Kalau kita ditinggal nikah, apa kalimatnya? Gimana ditinggal nikah, gimana kalimatnya? Nggak apa-apa, cuma dunia. Kita bisnis kemudian rugi, apa kalimatnya? Nggak apa-apa, cuma dunia. Kalau kita kerja kemudian mohon maaf ya, kita harus diberhentikan, apa kalimatnya? Nggak apa-apa, cuma dunia. Catat ya, buat besok status pagi-pagi itu Senin gitu ya, biar nggak terlalu gelisah gitu. Jadi dunia ini waktunya apa? Singkat, cepat. Oke, yang kedua, dunia ini ya sistem kerjanya permainan dan senda gurau. Apa? Permainan dan senda gurau. Baik. Di dunia ada masa mendapatkan, ada saat kehilangan, ada bahagia, ada sedih, itu mah biasa. Karena dunia kalau dalam bahasa sederhananya panggung apa? Sandiwara. Kan ada ya itunya ya. Dunia ini apa? Panggung sandiwara. Makanya mohon maaf, yang lagi di atas jangan sombong, yang lagi di bawah jangan putus asa. Cuma dunia. Ada saat mendapatkan, ada saat kehilangan. Pahami ini. Karena mohon maaf, kalau kita terlalu dalam, ujungnya kita akan dipermainkan dengan dunia itu. Ya biasa aja, namanya juga dunia. Ya, ada saat dimana kita bisa memiliki sesuatu, tapi juga ada saat kita akan kehilangan sesuatu itu. Bahkan kenapa disebut dengan dunia, diambil dari kata dana, artinya apa? Sementara. Makanya apa yang di dunia ini semuanya sementara. Kullu man 'alaiha fan, setiap apapun yang ada dalam dirimu wahai manusia selama di dunia itu fana, sementara. Betul nggak? Kan ada tuh Ustadz Dery suka nyanyi itu tuh kalau nggak salah tuh, ya kan? Dunia sementara katanya, akhirat selama-lamanya kan gitu kan? Iya, semua sementara. Sehat sementara, sakit sementara, kaya sementara. Coba, sehat sementara, sakit pun sementara, kaya sementara, miskin sementara. Suami kita, kok kayak ragu ini jawabannya ini. Suami, istri kita. Wah, ini lebih tegas jawabannya nih yang ini. Jadi semua keluarga sementara, harta, jabatan, pangkat, semuanya sementara. Maka jangan sombong dengan apa yang sementara itu. Makanya kalau adanya gini, kenapa ya kok saya tuh kalau kehilangan sesuatu berat banget. Sebenarnya ya, kalau kata guru saya, tidak ada yang namanya kehilangan katanya. Yang ada hanyalah Allah mengambil lagi apa yang Allah titipkan kepada kita. Betul apa betul? Makanya ini rumus ya, rumus. Jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Status hari Selasa itu. Ayo siapin kameranya, nanti kasih lagu di belakangnya ya. Jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Kenapa ada orang yang merasa kehilangan? Karena merasa apa? Memiliki. Padahal apapun yang ada dalam dirinya itu bukan punya dia. Dia hanya dititipi oleh siapa? Allah. Dunia, apa ciri yang kedua? Permainan dan senda gurau. Jadi nyantai aja.
Nah yang ketiga, dunia ini makhanul bala, tempat ujian. Tempat apa? Ujian. Ya Rob. Jadi kalau kita merujuk pada tema kita, masalah kalimatnya ya. Kalau saya lebih enak nyebutnya ujian aja. Dunia ini tempat apa? Ujian. Jadi selama hidup kita pasti akan dapat apa? Ujian. Kalau nggak mau dapat ujian, jangan hidup alias mati. Makanya mohon maaf tadi Ahilman tanya di awal, di sini ada yang sedang punya masalah, jawabannya apa? Ada. Kenapa? Karena ciri orang yang hidup. Kalau tidak punya masalah jangan hidup alias. Jadi saya tanya, yang di sini punya masalah atau tidak? Yang keras punya atau tidak? Jangan ragu ya. Karena dari wajah nggak bisa bohong. Saya juga tahu ini kan. Ini kan wajahnya hampir sama semua kelihatannya. Wajah banyak masalah. Dan ingat ya, setiap orang pasti diuji dengan masalahnya masing-masing. Betul apa betul? Ada orang yang mohon maaf, misalnya ya, mohon maaf ya. Ada orang nanya gini, gimana caranya agar hidup nggak punya masalah? Itu pertanyaannya kurang tepat menurut saya. Karena hidup itu pasti punya masalah. Ayo kita buktikan. Waktu kita sekolah punya masalah, pengen cepat apa? Lulus. Izin Allah lulus, kemudian kuliah. Setelah salah atau tidak? Pengen cepat apa? Kerja dengan izin Allah. Kemudian kita kerja. Setelah kerja masih ada masalah? Masih ada masalah? Oke, masalahnya apa? Pengen apa? Pengen nikah. Oke, ketemu jodohnya. Setelah nikah, masalah tambah dikit tambah banyak. Oh biasa aja ini yang udah punya masalah. Kayaknya dari hati banget gitu jawaban tuh ya. Coba ini ya, ini biar yang belum nikah tuh tahu gitu loh. Nih, yang sudah nikah, setelah nikah masalah tambah dikit tambah banyak. Makanya berhati-hati yang belum nikah ini ya. Karena kan sekarang lagi ngetren tuh di TikTok, ada yang bilang gini, oh kok hidup masalah banget ya, jadi pengen buru-buru nikah. Kayaknya nikah tuh nyelesain masalah, padahal enggak. Setelah nikah ada masalah atau tidak? Oke, pengen punya apa? Izin Allah punya anak. Setelah punya anak, masalah hilang atau tidak? Tambah dikit tambah banyak. Betul? Jadi ujian tuh ada saja. Ada orang yang mohon maaf ya, suami istri masalah pertama mungkin diuji sama pasangannya. Ada nggak? Ada nggak? Istri diuji sama suaminya ada? Kita tahu para nabi kan ada yang diuji dengan itu kan. Nabi Nuh soleh nggak? Soleh. Tapi istrinya tidak soleh. Siapa namanya? Ibu Nuh. Kayaknya pusing jawabannya apa gitu ya. Iya Ibu Nuh biar cepat lah ya. Nabi Nuh soleh atau tidak? Soleh. Istrinya siapa? Ibu Nuh. Ibu Nuhnya tidak soleh. Ada juga contoh lain, Nabi Lut soleh tidak? Soleh. Istrinya siapa? Ibu Lut. Ibu Lutnya tidak soleh. Maka jangan kaget kalau sekarang ada suami soleh, istrinya tidak soleh. Ada tidak? Ada. Ada yang sebaliknya, istrinya soleh, suaminya tidak soleh. Ada tidak? Keluarga siapa itu? Firaun. Siapa nama istri Firaun? Jangan jawab Ibu Aun ya. Kalau tahu itu Asianya soleh, Firaunnya tidak soleh. Ada yang dua-duanya tidak soleh, suaminya tidak soleh. Ada? Keluarga siapa itu? Abu Lahab. Siapa istrinya? Ya, jangan Ibu Lahab ya. Namanya Ummu Jamil. Siapa namanya? Soleh. Ada tidak? Keluarga siapa itu? Nabi Muhammad udah pasti ya. Ada juga sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba ini khusus ibu-ibu ya. Ibu-ibu saya mau tanya, kalau punya suami pengen yang mana? Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab ya, Siti Sarah sama Siti Hajar ya. Udah nggak boleh diganti lagi jawabannya, udah begitu pokoknya. Jadi yang namanya hidup itu nggak akan bisa selesai dari masalah, betul nggak? Maka tolong catat ini ya, status hari Selasa nih, catat ya. Kebahagiaan hidup itu tidak diukur dari apa yang datang dan pergi. Karena yang datang dan pergi akan selalu ada selama kita hidup di dunia. Jangan
minta diulangi lagi. Ahilman juga lupa tadi ngomong apa. Kebahagiaan hidup itu tidak diukur dari apa yang datang dan apa yang pergi.